Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A itu 17, U 1, dan K 11, sehingga aku itu nilainya 187. Jika nilai kata buku 77, obat 714, dan kuno 165, nilai kata batu adalah langkah 1. Kita cek dulu. Di sini ada bilang nilai sebuah kata itu ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Jadi ini kan ada kasih satu contoh, aku. Aku itu adalah perkalian dari A itu 17, lalu dikali K yaitu 11, lalu dikali U yaitu 1. Maka hasilnya 187, jadi benar. Sekarang kan kita mau cari nilai kata batu. Jadi kata batu kita tulis dulu B-A-T-U-K. Batu yang ada kita nilai A, nilai U, nilai K, yaitu sesuai yang AKU. Yang aku ini ya, nah ini kan ada nilainya. Jadi kan kita belum ada nilai B, yaitu saya lingkar B dengan nilai T. Jadi kita langkah kedua, kita dari nilai buku untuk cari B dulu ya. Pertama, buku itu hasil perkalian dari B belum diketahui, U udah diketahui yaitu 1. Jadi K juga udah diketahui 11. Lalu U itu nilainya 1, yaitu tadi ini U. Buku nilainya adalah 77. Jadi kita tulis 77 sama dengan B dikali 1 kali 11 kali 1, maka dapat 11. Lalu ini kita pindah 77, ini pindah ke sebelah, nanti menjadi bagi karena ini tanda kali. Jadi kali pindah jadi bagi, 11 itu adalah B, maka nilai B adalah 7. Jadi kita udah dapat nilai B, maka B ini udah dapat. Sekarang kita langkah berikut cari nilai T. Sekarang langkah 3, kita lihat dulu yang bagian kata kedua yaitu obat. Obat itu gabungan dari huruf O belum ada ya, lalu B yaitu nilai 7, lalu A yaitu nilai 17, lalu dengan T, dan T masih belum ada, jadi kita biarin dalam T. Lanjut, yaitu obat nilainya itu 714, jadi kita tulis 714 sama dengan O dikali T nya belum diketahui, jadi kita misalkan T lagi, lalu kali 7 kali 17 dapat 119, lalu kali kita pindah ke sebelah nanti menjadi bagi, maka 714 dibagi 119 itu adalah perkalian O dengan T. Jadi dapat hasil setelah bagi 6 itu adalah O dengan T. Langkah keempat, kita harus ambil bantuan dari kuno. Kuno itu nilainya KUNO, itu hasil dari perkalian K, yaitu K udah diketahui 11, lalu U yaitu 1, lalu N belum diketahui, dan O juga belum diketahui. Nilai dari kuno itu 165 sama dengan 11 kali 1 maka 11, lalu dikali perkalian N dengan O. Sambung, di sini pindah menjadi bagi. Jadi 165 dibagi 11 sama dengan perkalian N dikali O. 165 dibagi 11 maka hasilnya adalah 15.
sama dengan N dikali O. Jadi kita udah dapat dua persamaan ini. Sekarang kita lihat di antara persamaan yang satu atas dengan yang bawah itu ada yang sama, yaitu huruf O. Di sini ada O, di sini ada O. Maka langkah 5 kita bisa pakai cara FPB untuk dapat nilai O. Yaitu ini ada angka 6, ini ada angka 6, ini ada angka 15. Karena di sini sama-sama ada O dengan O, maka kita bisa pakai bantuan FPB, yaitu 6 dengan 15, kita cari FPB. Cara FPB yaitu 6 ini kita harus pohon dulu. 6 dibagi 2 dapat 3, ini prima. Maka 2 kali 3. 15 kalau kita bagi, ini nggak bisa bagi 2, jadi prima. Setelah 2 itu 3, bagi 3 dapat 5. Prima. Jadi ini 3 kali 5. Maka huruf yang sama ini adalah 3 dengan 3. Jadi 3 ini sebagai nilai O, yaitu 2 kali 3, 3 kali 5 itu seperti O kali T dengan N kali O. Maka yang sama adalah 3, itu adalah huruf O. Langkah ke-6, setelah kita dapat huruf O, maka kita bisa masuk ke rumus, yaitu 6 sama dengan O dikali T. Kenapa masuk rumus ini? Karena kita butuh huruf T, yaitu batuk di sini, yaitu huruf T terletak di sini ya. Jadi 6 sama dengan 3, yaitu O dikali T. Kali kita pindah ke sebelah menjadi bagi. Maka 6 dibagi 3 adalah T, jadi 2 adalah T. Maka seluruh huruf di sini semuanya udah lengkap. Maka langkah 7 kita hitung nilai batuk, yaitu B-A-T-U-K. Nilai B tadi kita dapat 7. Lalu nilai A kita dikasih 17. Lalu nilai T itu tadi 2. Lalu dikali U nilainya 1. Dan terakhir nilai K yaitu 11. Maka 7 dikali 17, lalu dikali 2 dikali 1, dan terakhir kali 11, maka hasilnya 2618. Ini adalah nilai batuk. Maka jawabannya terletak di bagian A. Kita lanjut soal berikut. 12. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 25 meter. Lapangan tersebut akan digambar pada kertas gambar berukuran 30 cm x 26. Skala maksimal yang dapat digunakan adalah sekarang kita mau kerja skala. Skala rumusnya adalah jarak peta dibanding jarak sebenarnya. Sekarang di sini jarak petanya kita bisa misalkan yang bagian panjang, yang panjang pada gambar, yaitu di peta. Jadi 30 cm nanti kita banding terhadap panjang sebenarnya. Tetapi yang bagian panjang sebenarnya di sini kemungkinan diketik salah ya, karena ini satuannya dia pakai cm. Lalu yang bagian di sini lebarnya dia pakai meter. Jadi kemungkinan bagian sini ada ketik salah, seharusnya dia pakai meter. Karena ini adalah sebuah lapangan. Lapangan itu adalah tempat sebenarnya, maka itu pasti pakai meter. Maka ini nanti kita harus sesuai yang lapangan sebenarnya 30 meter. Maka jarak sebenarnya ini kita ganti ke 30 meter. Skala itu harus dalam satuan cm. Maka yang belum ke cm kita ubah dulu. Yang bagian ini udah cm, ini masih belum, kita ubah 30 cm banding
Meter kalau ubah ke sentimeter itu turunnya 2 tangga, maka kita kali 100. 30 kali 100 kita dapat 3000. Lanjut, ini cm-nya dicoret, lalu ini bisa dikecilkan dengan bagi 30. Ini masing-masing semuanya dibagi 30. Jadi 30 dibagi 30 dapat 1 banding 3000 dibagi 30 dapat 100. Maka skala maksimal yang dapat digunakan adalah 1 banding 100. Jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikut. 13. Hasil dari 14 1/4 dekameter tambah 120 desimeter kurang 780 adalah kemungkinan di bagian soal ini ada ketik salah, yaitu 780 ini dia nggak ada tulis satuannya. Kemungkinan sesuai urutan ini dekameter, ini desimeter, seharusnya ini mungkin sentimeter. Maka kita kasih tandanya dulu sentimeter. Pertanyaannya itu untuk mencari adalah titik-titik pilihan ganda itu semuanya desimeter. Maka ini nanti ganti desimeter. Jadi langkah 1 dulu ya. 14 1/4 ini dekameter. Kita mau ubah ke desimeter. Kita ingat tangganya dulu, yaitu ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat, sekali turun 1 tangga itu terus dikali 10. Kalau turun 2 tangga ya kali 100. Kalau naik itu jadi lawan bagi. Jadi sekarang ini dekameter mau ke desimeter. Dekameter ke desimeter itu turunnya 2 tangga, maka dikali 100. Kita ubah pecahan biasa dulu. 14 dikali 4 dapat 56. 56 tambah 1 dapat 57. Lalu per 4. Dekameter menjadi desimeter itu turun 2 tangga, maka dikali 100. Di sini bisa bagi dulu, yaitu bagi 4, 1 bagi 4 dapat 25. Maka kita hitung 57 kali 25 hasilnya 1425 desimeter. Langkah 2 kita ubah dulu yang 120 desimeter. 120 desimeter kita kalau mau ubah ke desimeter sesuai pilihan ganda otomatis sama. Jadi tidak perlu kali, tidak perlu bagi, ya tetap 120. Angka 3, 780 cm. Kalau satuan centimeter mau ubah ke desimeter, itu tangganya itu naik centimeter ke desimeter. Naik 1 tangga maka dibagi 10. Jadi 780 dibagi 10. Kalau bagi kita bisa coret 0 dengan 0 jika ada 0 yang sama ya. Jadi sekarang sisa 78 dibagi 1 dapat 78 desimeter. Angka 4 kita udah bisa hitung. Pertama 14 1/4 dekameter kita udah ubah itu 1425 desimeter tambah 120 desimeter sama. Jadi ini tetap 120 desimeter. Terakhir kurang 780 cm udah diubah menjadi 78 desimeter. Maka ini setelah ditambah lalu dikurang hasilnya adalah 1467 desimeter. Jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Pertama, mempunyai sepasang sisi sama panjang. Kedua, mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Ketiga, mempunyai sepasang diagonal sama panjang. Keempat, mempunyai 2 simetri lipat. Sifat-sifat trapesium sama kaki ditunjukkan oleh, kita boleh gambar dulu, yaitu segitiga trapesium sama kaki.
Trapesium sama kaki itu biasanya di bagian kakinya itu sama panjang. Sekarang kita bukti satu-satu sifat. Pertama, mempunyai sepasang sisi sama panjang. Benar, yaitu terletak di bagian ini dengan ini. Yaitu kaki ini dengan kaki ini dia sama panjang. Jadi terbukti yang persamaan sifat satu itu benar. Kedua, mempunyai dua pasang sudut sama besar, yaitu terletak di bagian atas ini sama. Lalu yang bawah itu juga sama. Jadi memiliki dua pasang, yaitu satu pasang, ini dua pasang. Jadi benar. Ini sifat kedua benar. Ketiga, mempunyai sepasang diagonal sama panjang. Diagonalnya itu terletak di bagian sini. Diagonalnya itu sama panjang karena ini merupakan trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki artinya kakinya sama panjang, maka diagonal yang akan terbentuk itu pasti sama panjang. Jadi yang sifat ketiga benar. Keempat, mempunyai dua simetri lipat. Kalau ini dia tidak cocok. Contoh, sebuah trapesium sama kaki itu hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu di bagian sini. Ini yang bisa lipat aja. Jadi nanti dari kiri kita lipat ke kanan dia bisa. Tapi kalau kita lipatnya menyamping itu tidak bisa. Ini sama kakinya. Kalau kita lipatnya itu menyamping, itu lipat dari atas ke bawah itu tidak ketemu. Maksudnya dia tidak bisa lipat sesuai dua bangun yang sama besar ya. Maka untuk yang sifat keempat ini tidak cocok. Sifat-sifat trapesium sama kaki sebenarnya dia ditunjukkan oleh 3, yaitu 1, 2, 3. Di pilihan ganda itu tidak ada 1, 2, 3. Kemungkinan di bagian pilihannya ada yang ketik salah ya. Jadi jawaban kita ada di 1, lalu 2 dengan 3. Lanjut soal berikutnya. 15. Pencerminan yang tepat di bawah ini ditunjukkan oleh gambar. Kita lihat A dulu. A jenis ini pencerminannya dia tidak cocok karena kalau ini sebagai cermin, jadi anggap ini di bagian mukanya. Kalau hadap ke cermin, otomatis nanti mukanya itu terletak di sini. Jadi A-nya tidak cocok. Lalu B, kita bisa bukti. Yang pertama di sini dia hadap ke cermin, ketemu di sini. Lalu yang kedua ini ketemu di sini. Lalu ketiga ini hadap ke cermin, nanti turun ke bawah ketemu di sini. Jadi B lebih cocok. Kita coba lihat C. C-nya udah jelas. Kalau ini menghadap ke cermin, ini kan sebagai cermin, otomatis nanti pasti bayangannya terletak di bawah. Jadi ini udah jelas nggak bisa. Kalau D, bagian di sini, kalau kita hadap cermin, otomatis dia pasti nggak sejauh ini ya. Dia pasti nggak sejauh di sini. Pasti kira-kira terletak di sini. Karena untuk jarak titik asli ke cermin itu pasti sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Maka jawaban yang paling cocok terletak di bagian B.